Salam olahraga ya. Sekarang ada tadi ya, baru selesai untuk ajang Cina Master Super 750 di mana kita menurunkan full tim untuk semua sektor karena ya kita apa namanya ngejar ranking untuk masuk World Tour Final, di mana setelah ini kan ada Siat Modi, itu poinnya kecil dan ini poin terbesar yang harusnya mereka ambil. Ya sebetulnya kita ya punya peluang di dua sektor, tapi tadi dua-duanya kalah. Setelah penampilan heroik kemarin di semifinal, perjalanannya menuju final lah, kedua wakil kita ini heroik. Ya, kita bahas per tiap sektor, di mana yang pertama di sektor ganda campuran kembali kita cuma sampai ronde 16 besar ya, 16 besar atau perempat final, di mana kembali wakilnya cuma satu, Dejan Gloria doang. Sedangkan sisanya kita nggak punya wakil, dua-duanya udah rontok. Lalu dari ganda putri kita ngelolosin Anak TV sampai perempat final, itu juga kalah dari Sida. Ya sekarang mau nggak mau ya memang Anak TV ini ganda kita dengan ranking paling bagus, tapi secara permainan udah mentok di situ. Lalu tunggal putri kita cuma nurunin dua ya, Grego sama Putri KW stamina nya udah habis. Lalu Grego juga sampai di babak ini ya, sampai di babak apa namanya, ronde 1 ke ronde 2 udah kalah juga. Lalu dari ganda putra kita full tim ya, cuman banyak yang udah ketemu di awal-awal, jadi sampai perempat final kita cuman punya dua wakil, yaitu Fajarian dan Sabaresa. Ya, untuk Fajarian kalah dari Sesung J, inkonsisten untuk ganda ini, dan gue nggak melihat alasan mereka dipertahankan lagi tahun depan apa, karena dari segi pengalaman harusnya mereka udah cocok pasangin dengan yang muda-muda untuk mempertajam ya sektor ganda campuran. Lalu Sabaresa ini sebuah momentum ketika mereka masuk ke ronde 2 ketemu Leng Wekeng Wangchang, mereka bisa ngalahin. Lalu ketemu Gosefe Nurisudin, mereka bisa kalahin. Semifinal ketemu ganda Cina yang lagi naik tahun sekarang, He Chiting dan Xiang Yu, menang juga. Tapi di final ketemu Sesung J, Jin Yong, kalah karena Sesung J ya dia tangan kidal, penempatannya bagus, sangat atur ritme, dan Sabaresa kalah. Ya sebenarnya Sabaresa ini punya ini ya, dari segi permainan sebetulnya yang kurang dari mereka cuman ada dua. Yang pertama yaitu dari on force error ya, on force error mereka sama stamina karena mereka nggak latihan nggak masuk ke pelatnas, tapi mereka jadi sparring partner. Cuman dari segi stamina mereka tadi kelihatan udah habis juga, dan dari segi akurasi juga seringkali nyangkut, dan smashnya ngambang. Ini yang jadi permasalahan juga, karena sebetulnya dari depan drive dua pemain ini bagus, tapi ketika diangkat yang seharusnya jadi poin berapa kali tadi ditahan ya pemain Korea, dan itu jadi mereka agak frustrasi di situ. Dan mereka jadi ganda kedua kita yang masuk ke World Tour Final setelah Fajarian, jadi tamparan untuk pelatnas, karena pelatnas justru ganda kedua mereka nggak masuk. Lalu dari tunggal putra Jonathan Christie ketemu Antonsen, ya Jonathan juga tadi di final ya, dia kayak udah habis juga stamina-nya, fokusnya hilang. Ketemu Antonsen main lebih rapat, smashnya lebih akurat, nggak kayak yang sebelumnya di mana dia smash terus, tapi sekarang lebih memperkuat penguasaan lapangannya, karena dia kan sering bertambahnya usia, pengalaman dia banyak, tipikal pemain Eropa, dan penguasaan dia kalau gue bilang sekarang ya lebih bagus. Cuman bola depannya masih jelek, tadi berapa kali dipancing dapat. Cuman ya Jonathan ya dari segi stamina dia udah habis. Kemarin lawan si Yuki, lawan Lelansi, Luangsu itu nggak mudah juga. Antonsen kemarin lawan Victor itu lebih gila lagi. Cuman tadi ketika masuk final dia lebih siap dan di juara. Cuman Jonathan masuk World Tour Final, dan ya di bulan Desember nanti kita akan lihat progres seperti apa, karena kita untuk tahun depan diri kita nggak boleh harus bergantung dengan Jonathan dan Ginting, karena mereka kan udah
istilahnya dari segi usia makin lama makin bertambah, pelapis di bawah gapnya masih jauh banget. Dan ya kita nurunin Chico juga kalah juga, masih Yuki. Dan ya harus kita berani potong generasi seperti yang gue bilang, karena SK ini kan berlaku setahun ya, tahun depan itu yang pemain-pemain mid mediocre dengan usia yang sudah 25-26 ke atas harusnya udah dikat-katin, masukin pemain-pemain muda. Itu yang dilakukan oleh China dengan potong generasi. Habis Yuki kan harusnya ada Lu Guangzu, ada Chow Junpeng, dipotong sama dia, naikin Li Shifeng, dan mereka berhasil. Oke,